Vero. Vero kan namanya? Iya, apa kabar Vero? Baik, baiknya yang semangat dong, baik nggak? Baik, luar biasa. Terima kasih Vero sudah mau jadi tugas hari ini ya. Iya, di IHMPT tanggal berapa? Gajah 5 September 2021. Nah, ini kan lagi pandemi ini udah mulai sekolah belum ada? Udah berapa hari masih sekolah? Gimana rasanya? Senang dong. Senang, ya senang ya udah mulai masuk sekolah dan mulai hari Senin ya. Nah, berarti kalau ini udah seminggu dong. Ceritanya kita ini udah minggu deh dan mudah-mudahan kita rekam di hari lain. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah IHMPT, mari kita saat teduh dulu ya sebentar ya. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, pagi-pagi ini semangat pasti ya. Kakak udah semangat, Vero udah semangat? Udah Belum? Udah semangat. Semangat ya, semangat pagi. Kita harus selalu semangat, apalagi kalau Yesus saat ini kan beribadah. Nah, tahu nggak sih adik-adik, olahraga ya, kalau olahraga itu bisa meningkatkan semangat, motivasi, dan imun tubuh. Pastinya juga. Vero suka olahraga nggak? Suka. Apa? Voli. Voli, oh lain voli apa? Paling renang. Renang, oh hebat banget. Sering nggak tiap minggu tuh berapa kali olahraga? Tiap hari. Wah, setiap hari kakak jadi malu karena kakak muda ya. Oke deh, udah bagus ya, tetap dipertahankan adik-adik juga supaya tetap semangat meningkatkan olahraga. Nah, supaya tambah semangat nih ya, yuk kita berdiri ya. Udah berdiri kita. Udah. Adik-adik rumah pasti berdiri dengan penuh semangat dan ya kita menyanyikan apa? Lagu Mars PT. Lagu Mars PT. Sekarang Vero, kita punya teman satu lagi kan? Ya, siapa tuh? Julius. Oke deh. Nggak mau rahasia-rahasiaan dulu ya, langsung Julius mau dipanggil nih. Tapi Vero dari sini sampai nanti akan ditemani oleh Julius. Kakak mau siap-siap sesuatu dulu ya? Oke, kakak menghilang dulu lalu Julius masuk. Nanti Vero tolong panggil Julius ya? Ya kan. Oke. Yuk kita panggil teman kita Julius. Salam teman-teman semua. Bernyanyi Mars PT kan dengan semangat sudah. Sebelum kita masuk doa pembukaan, kita nyanyi lagi yuk. Ayo, gimana kalau kita nyanyi lagu Kita Bakti 5? Judulnya Bernyanyilah Biduan Muda Mudi. Siaplah. Bernyanyilah
kita masuk ke dalam doa pembukaannya, Vero? Ya betul, kita masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawa oleh Kak Romasi. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas begitu besar kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami bersama adik-adik teruna dapat bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai ibadah kami, memimpin kami di dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bermazmur yuk guys. Mari teman-teman kita membuka Alkitab dan membaca Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 10. Aku bacain ayat yang ganjil, kau bacain ayat yang genap. Oke siap, mari kita bermazmur. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingin kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku menghadapi karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian untuk melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mazmurnya keren ya, ada ayat ini yang aku suka, ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Wih, keren banget. Jangan takut sama kejahatan. Kita kan punya Tuhan Yesus ya guys. Kita merdu nama Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi dengan merdu dari NKB 164, Hidung yang Merdu di Hatiku. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam panca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Efri. Shalom adik-adik Teruna GPIB Cornelius Lido. Nah, saatnya kita membaca firman Tuhan ya, yang menjadi sarapan pagi, santapan rohani kita. Yuk, sebelum membaca firman Tuhan yang terambil dari
Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28, kita berdoa dulu yuk. Supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dan kebijaksanaan kepada kita untuk dapat memahami firman Tuhan kali ini. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga detik ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang indah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kami Roh Kudus-Mu dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapa, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini merupakan hal yang harum di hadapan-Mu ya Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, mari kita firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yuk buka dulu Alkitabnya, Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kakak bacakan ya. Alkitabnya mana? Yuk buka dulu. Kesaksian Yohanes dengan dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Kali ini yang berbahagia adalah yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema khotbah pada tanggal 5 September 2021 adalah bersaksi dengan rendah hati. Nah, apa kaitannya tema khotbah dengan Yohanes Pembaptis? Begini adik-adik ya. Pasti adik-adik familiar dengan nama Yohanes. Nah, Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes itu? Nah ya, sebenarnya di pasal 1 ayat sebelumnya ya, kan kita baca tadi ayat 19 sampai dengan 28. Nah di pasal 1 kalau adik-adik baca dan kakak harap adik-adik baca ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu menjelaskan, pertama menjelaskan terang itu apa ya. Juga menerangkan di sini bahwa di ayat 6 ya, kalau adik-adik baca pasal 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
ia bukan terang itu pada ayat yang ke-8, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu punya peran penting, yaitu bersaksi tentang terang, ya, tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau pasal 1 ayat 1 itu judul perikopnya kan firman yang telah menjadi manusia, gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, gitu. Tuhan Yesus akan datang. Nah, banyak yang bertanya-tanya, siapa sih ini Yohanes Pembaptis? Karena populer banget Yohanes Pembaptis itu ya, terkenal. Kayak siapa kalau sekarang ya, selebgram mungkin. Kalau yang gamer tahu nih, Arab, Raja Arab. Ya gitu ya, populer. Nah, begitupun dengan Yohanes Pembaptis, sangat terkenal pada saat itu karena Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang, ya. Nah, banyak juga yang bertanya-tanya kan di sini di bacaan Alkitab kita kan berkali-kali dia ditanya. Dia bilang gini, ada orang-orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi nanya nih, siapakah engkau? Mesias, apa ya dia itu? Orang-orang Lewi itu berpikirnya Mesias. Oh bukan, Elia, bukan. Dia ditanya berulang kali, adik-adik bisa baca tuh. Yohanes Pembaptis itu begitu rendah hati dengan kepopuleritasannya, dengan dia itu seorang yang terkenal, yang rendah hati. Apa buktinya dia begitu rendah hati? Ya, di tengah-tengah kepopuleritasannya itu, semua orang bertanya siapa dia, apakah Mesias, ada yang menduga Mesias, Elia, Nabi yang akan datang, seperti yang diceritakan di Ulangan pasal 18 ayat 15, nggak ditekankan sih di ayat 18 ya. Begini-begini, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di Ulangan 18 ayat 18 dan ayat 15 juga menjelaskan bahwa Nabi akan datang. Nah, orang-orang itu menduga-duga ini Yohanes siapa? Mesias kah? Elia kah? Atau Nabi yang akan datang? Seperti yang ada di Ulangan. Gitu. Ya, orang Israel tuh punya pemahamannya itu Yohanes adalah Nabi yang akan datang seperti yang diceritakan di Ulangan. Yohanes sendiri sebenarnya, Yohanes Pembaptis ya, itu memulai pelayanannya di Israel di bawah kekaisaran Tiberius ya. Tiberius, lalu yang berbatasan langsung dengan wilayah Sungai Yordan sih sebenarnya ada kan, jadi ada mengangkat raja-raja kecil si Kaisar Tiberius itu. Nah, Herodes Antipas lah yang erat kaitannya dengan kehidupan atau pelayanan Yohanes, karena kan wilayahnya itu di Sungai Yordan dan daerah sekitarnya. Jadi kan Yohanes Pembaptis itu membaptisnya di Sungai Yordan. Ditanya kenapa dia membaptis? Katanya, kenapa dia membaptis? Lalu apa? Jawabnya tadi. Di sini dijelaskan enggak? Nah, di ayat 25 dulu. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes jawabnya apa? Yohanes menjawab katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata Yohanes, seorang yang sangat terkenal pada saat itu, bilang begitu. Maksudnya dia itu Tuhan Yesus ya. Jadi membuka kasut itu sepatu ya, alas kaki. Membuka tali alas kakinya aja nggak layak. Aku nih nggak layak.
Gitu, begitu rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Gitu adik-adik. Maksud membaptis dengan air ini, Yohanes membaptis dengan air sebagai simbol. Tetapi kalau nanti Tuhan Yesus yang membaptis, yang akan datang itu, dia yang akan datang itu maksudnya Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Begitu. Nah, bisa aja nggak Yohanes tuh bilang, iya, supaya tambah terkenal, saya Elia, saya Mesias, saya Nabi yang akan datang. Karena kan semua orang percaya pada saat itu ke dia ya, karena populer, terkenal. Kayak selebgram gitulah, kalau sekarang ya. Tapi Yohanes enggak, tetap rendah hati. Buktinya tadi dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu satu kalimat pasti yang menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis sangat rendah hati, adik-adik ya. Nah, baptisan sendiri itu merupakan bentuk pertobatan, bahwa tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Apa contohnya kalau di kehidupan sehari-hari? Mencontek. Tampak sangat biasa kan ya. Tapi mencontek adalah mencuri jawaban. Nggak boleh, baik itu dari teman atau dari buku ya. Nah, kalau sudah, oh iya saya salah, saya mencontek nih, saya mau bertobat, maka tidak akan melakukannya lagi. Terus kalau ada teman yang mencontek bagaimana? Saya laporin guru ya? Enggak, menegurnya pun dengan penuh kasih, lemah lembut seperti Tuhan Yesus gitu. Lalu selain itu, bacaan firman Tuhan kali ini mau menekankan bahwa adik-adik hiduplah dalam kerendah hatian seperti Yohanes Pembaptis. Bukan rendah diri, berbeda. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu nggak percaya diri ya, meragukan kemampuan dan talenta yang telah Tuhan berikan. Bukan mengecilkan diri sendiri, tapi rendah hati, nggak sombong gitu. Ya, walaupun misalnya di sekolah nih kita kesayangan guru, atau kita terkenal banget, semua orang suka sama kita nih, atau ya kalau di sekolah suka ada leader-leadernya gitu ya. Nah, banyak yang ngefans sama adik-adik misalnya, atau followers Instagramnya banyak, 2.000, 10.000, dan sekarang banyak-banyakan lomba itu ya, followers. Setiap postingannya banyak yang like, terus sombong. Nggak gitu. Semua yang ada di diri kita, apapun itu, fisik maupun talenta kita, itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi apa juga yang mau disombongin ya, kalau yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi merupakan pemberian dari Tuhan Yesus. Gitu. Boleh kita pergunakan, kita kembangkan, tapi tidak untuk disombongkan. Gitu, ya. Lagi pula, orang sombong tinggi hati. Rendah hati itu lawan katanya tinggi hati ya. Kalau tinggi hati, orang yang tinggi hati, maka cenderung tidak mau berkembang lagi, karena sudah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, tetaplah rendah hati. Ini kakak ambil quotes dari Steve Jobs ya. Stay foolish, stay hungry. Maksudnya tetaplah lapar. Ya, rendah hati. Kalau sombong mah udah kenyang, nggak mau belajar lagi, nanti dia nggak mau berkembang lagi. Gitu adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis selain mengajarkan kita untuk bertobat ya, dibaptis, juga mengajarkan bagaimana kita harus rendah hati. Begitu ya. Apa sih bentuk kerendah hatian adik-adik? Wujudnya apa? Saya ranking juara umum, tapi saya nggak pernah menyombongkan, nggak. Bangga dengan sombong adalah hal yang berbeda. Ya, bangga boleh, sombong jangan.
Itu adalah hal yang berbeda, merendahkan orang lain. Apalagi ada satu kalimat yang kakak suka dari buku ya, tapi kakak lupa bukunya. Nah, jangan berusaha menjadi baik dengan menjatuhkan orang lain gitu. Jadi kalau mau menjadi yang terbaik atas usaha sendiri. Orang sombong cenderung mengecilkan orang lain, menganggap remeh orang lain, itu berbahaya. Ya adik-adik, begitu firman Tuhan kali ini. Intinya tetaplah pertama bertobat. Jika sudah bertobat itu berarti berjanji tidak melakukan lagi. Yang kedua, tetap rendah hati. Lalu yang ketiga, seperti Yohanes Pembaptis, mau menjadi saksi Tuhan. Ya, kalau sudah bertobat mau bersaksi, oh saya diajak nyontek, saya enggak, diajak bolos sekolah, enggak, saya enggak, karena saya sudah melakukan pertobatan gitu. Bertobat hari Senin, hari Selasa melakukan lagi, hari Rabu bertobat, hari Kamis melakukan lagi. Itu mah bukan bertobat gitu ya adik-adik ya. Oke, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kita tutup firman Tuhan kali ini. Biarlah firman Tuhan kali ini yang kita baca dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Gitu ya adik-adik Teruna GPIB Cornelius Lido. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa atas segala firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk bertobat, rendah hati, dan menjadi saksi terang dimanapun kami berada. Biarlah Bapa firman Tuhan ini hidup dalam hati kami dan kami dapat menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar nama-Mu selalu dipermuliakan melalui kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah, firman yang indah. Terima kasih. Amin. Barusan kita sudah mendengar firman Tuhan. Tadi tema khotbahnya apa coba ayo? Tema khotbahnya tentang bersaksi dengan rendah hati. 100 untuk Pero. Firman Tuhannya bikin kita tambah tahu kalau Tuhan Yesus sangat sayang banget sama kita ya guys. Bener nggak Pero? Yap, setuju. Buktinya Tuhan Yesus sampai datang ke dunia ini dibaptis sama Yohanes Pembaptis seperti yang diceritakan firman Tuhan tadi kan. Oh iya, ada lagu nih tentang itu. Tahu gak Julius? Tahu dong. Yuk kita nyanyi Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab pernah jatuh, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me.
Waktunya kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat ya guys. Pokok doa syafaat bangsa dan negara serta kakak layan akan dibawakan oleh teman kita Gita. Pokok doa untuk orang tua dan teman-teman akan dibawakan oleh Jonathan. Lalu doa syafaat akan dilanjutkan oleh Kak Efrin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami hingga detik ini. Kami dapat mengikuti IHMPT dalam online tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan berkati setiap kami agar dapat melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan, agar dapat bergereja di gedung gereja seperti semula. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan, agar senantiasa sehat dan panjang umur selalu ya Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, agar senantiasa sehat dan mereka bisa mewujudkan cita-cita dan harapan mereka kelak ya Tuhan. Tuhan, berkati juga kekalayan kami ya Tuhan, agar mereka sehat terus dan bisa melayani dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas napas kehidupan, sinar matahari, orang-orang berkasih di sekeliling kami yang masih Engkau berikan kepada kami. Tak putus-putusnya rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang begitu indah. Engkau mengingatkan kami untuk selalu rendah hati, mau mengakui kesalahan dan bertobat, juga selalu menjadi saksi dimanapun kami berada, menjadi saksi atas nama-Mu ya Bapa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ajarkan kami untuk selalu rendah hati. Karena apapun yang kami miliki di hidup ini adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu melindungi dan memberkati kami selama seminggu ke depan. Berkati adik-adik Truna GPIB Cornelius ya Bapa, dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka, walaupun sulit, ada yang sebagian masih online dan masih beradaptasi dengan sekolah offline, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau memberikan kebijaksanaan dan roh akal budi agar mereka dapat menguasai semua materi dengan sangat baik ya Yesus. Juga Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang minggu ke depan agar dapat kembali lagi beribadah di tempat ini secara online ataupun daring ya Bapa. Kami yakin dan percaya walaupun secara online, tapi Tuhan Yesus mau selalu menyertai karena kami adalah gerejanya. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, semua doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba aku tanya
sama Julius, apa yang patut kita syukuri di hidup ini? Oh banyak dong, udara yang gratis, sinar matahari, kesehatan. Aduh banyak banget deh Fer. Kalau Vero apa? Orang tua, teman-teman, banyak kasih karunia Tuhan di hidup kita. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, mari kita memberi persembahan. Cara ngasih persembahannya gimana, Julius? Teman-teman dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dengan tulisan IHMPT 5 September di depan amplopnya. Amplop dititip ke orang tua agar nanti dapat diberikan ke gereja. Oke, siap. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi yuk lagu PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Amat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Stephen. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita dengarkan warta PT. Kita sapa dulu yuk Julius, teman-teman yang hadir minggu lalu. Let's go. Good morning adik-adik, kembali di Warta PLK PT GPIB Cornelius Lidio tanggal 5 September 2021. Nah, sebelum terima kasih, kita sapa dulu yuk teman-teman yang sudah melakukan presensi minggu lalu. Ya, coba kita lihat presensi kita dulu ya. Oke, presensinya yang minggu lalu sudah isi. Terima kasih kepada Gracia Erlin Maria. Terima kasih Erlin. Lalu ada Amanda Tesalonika Putri Nainggolan. Halo Amanda. Lalu ada Karita. Happy Sunday Karita. Lalu ada Joshua. Shalom Joshua. Ada Regita dan Regina. Shalom Regita Regina. Lalu ada Ricky. Halo Ricky. Ini adiknya Regita Regina kan? Iya, yang mau peralihan dari PT ya. Lalu ada Melin. Happy Sunday Melin. Lalu ada Catherine Sobleli. Halo adek. Shalom, happy Sunday. Lalu ada Joy. Hai Joy, shalom. Lalu ada David. Halo David. Lalu ada Steven. Steven namanya keren banget. Steven Adelard Hasahat Tansida Butar. Halo Dek, happy Sunday, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Jiswan Arkiaola. Halo Jiswan. Nah Jiswan juga mau peralihan ya dari PA ke PT. Shalom Niken.
Lalu ada Niken nih yang selalu ngebantuin kakak kalau transfer file ya. Thank you Niken. Deborah, Shalom Deborah Manurung. Lalu ada Jonathan Sida Butar, Shalom Jona. Lalu ada Gita Agnesia, halo Dek, happy Sunday. Kak Romasi, selamat hari Minggu Kak Romasi Pandiangan. Lalu ada Krisan Sanjaya, selamat hari Minggu. Shalom Krisan, terima kasih sudah hadir. Nah, itu yang sudah hadir minggu lalu. Terima kasih banyak ya adik-adik. Lalu, nah, kembali lagi ke sini. Terima kasih sudah melakukan presensi. Terima kasih kepada liturgos kita, Vero dan Julius. Ya, terima kasih sudah menjadi liturgos, bantu nyanyi juga, lalu baca Mazmur. Terima kasih Vero dan Julius sudah mau membantu di IHMPT kali ini, luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya, memberkati adik-adik. Lalu juga ada tim doa Kak Romasi, terima kasih Kak Romasi sudah berdoa pembukaan. Gita Agnesia, Jonathan Sidabutar, dan Joy Lasa adalah tim doa syafaat. Terima kasih adik-adik sudah membantu dalam doa syafaat. Lalu ada Stephen Sidabutar di doa persembahan. Terima kasih Stephen sudah berdoa persembahan. Lalu terima kasih juga kepada Kak Romasi sudah kakak pakai itu lagu Amin Amin. Ya, terima kasih Kak Roma atas nyanyiannya. Lalu ada tim musik, Kak Evelyn di tim musik. Lalu ada Christian Sobleli, terima kasih deh sudah mau main gitar dengan sangat cantik. Lalu David, terima kasih sudah memukul kahon dengan sangat semangat. Lalu ada dibantu juga sama liturgosnya nyanyi ya, Vero dan Julius. Terima kasih sudah membantu di IHMPT kali ini. Lalu ada juga yang memberikan kesaksian pujian, ada Tata ya, Putri Maruta. Terus ada Joy juga, Melin, terima kasih. Lalu siapa lagi? Jonathan, Kakak Cis, Christian. Ya, takutnya ada yang kelewat ya. Terima kasih banyak sudah membantu dalam kesaksian pujian IHMPT. Bukan IHMPT, kesaksian pujian PT. Oh, kita angkat PT. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Takut ada yang nggak kesebut. Lupa nggak? Enggak ya. Demikian warta PT kali ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you all. God bless you and me. Happy Sunday. Sebelum amanat pengutusan dan berkat, mari teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari KMM 131 Tiap Langkahku. Memimpinku menabah
Nah, adik-adik teruna, GPIB Cornelius Lido, sekarang kita sudah sampai di penghujung IHMPT. Ya, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita di setiap hari, setiap detik kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, Engkau telah memberkati, menyertai kami di IHMPT kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun yang kami lakukan, biarlah hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Biarlah tiap langkah kami selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhanku. Berkatilah adik-adik teruna dimanapun berada, berikan kesehatan dan penyertaan agar minggu depan dapat kembali beribadah kepadamu ya Bapa di IHMPT GPIB Cornelius Lido ini, walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami harum di hadapan-Mu ya Yesusku. Berkati kami ya Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. See you next week guys. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Stay safe and healthy guys. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got your father and mother in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his in hands. his He's got the whole world in his hands. Dampak-dampak positif dari pandemi COVID-19. Dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga dan waspada akan kesehatan. Membawa kita untuk berpikir bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya terlalu akan kesedihan maupun kepedihan. Pasti dari segala itu ada rencana indah yang menanti kita. Kita semakin giat dalam membersihkan diri maupun lingkungan. Kita ini bisa melakukan hal-hal baru di rumah, mencoba hal-hal baru seperti belajar memasak atau mungkin melakukan hobi yang sebelum pandemi ini tertunda gitu. Jadi kita kayak terhambat untuk melakukan hobi kita karena waktu pandemi itu kita tuh sibuk melakukan segala sesuatunya sibuk. In his hands, he's got everybody here